masih jauh dari harapan. Ada uang sedemikian besar ya, lebih dari 100 miliar dan di Brankas 25M itu kok hanya gratifikasi. Apakah tidak melakukan upaya dimulai dari dana yang ada itu bagaimana menggunakan undang-undang money laundering ya. Karena dana yang 25M sendiri sampai hari ini juga kok diterima begitu saja sebagai gratifikasi. Padahal kan ada yang menerima pihak-pihak, bahkan ada petinggi kepolisian, ada jaksa dan sebagainya. Kok ini nggak diungkap lebih jauh? Nah, polisi siogianya ini menata kembali, lalu merumuskan, memformulasikan pasal-pasal lain, dan hendaknya juga bersinergi dengan KPK ya. Jadi yang penting intinya harapan masyarakat saya jangan berputar-putar lagi persoalan seperti paspor, pelesiran, itu kan masalah sepele menurut saya. Tapi bagaimana ada 151 perusahaan ini bisa diungkap supaya tidak ada fitnah dan sebagainya. Jadi segera bekerja demikian. Oke. Dan ini tentu nanti panja di DPR ini akan memonitor hal ini, hubungan dengan hal ini. Jadi saya kembali kita ke awal, Ya. mau pakai pasal apa ini maksudnya seperti itu ya? Ya. Mas Ali sendiri gimana melihatnya sebagai part of people ya, gitu masyarakat itu puas nggak sih di tahun itu? Jadi kalau mengenai pasal itu kan akan melihat setelah proses penyelidikan dan penyidikan. Oke. Pasal itu baru bisa ditentukan pada saat labju sudah mendekati suatu resume kesimpulan. Sehingga pasal mana itu melihat unsur mana yang memenuhi dari pasal-pasal tersebut. Itu aturannya. Nah kemudian kalau mengenai yang tadi disampaikan mengenai arahnya mau kemana, ya kita ingin buka ini secara menyeluruh 149 perusahaan. Jadi segini akan membuat confuse, ada yang mengatakan ada 151. Menurut informasi yang kami terima, itu 151 itu bukan 151 perusahaan, tapi 151 berkas. Nah 151 berkas itu terdiri dari 151 perusahaan kah atau 151 berkas? Ini yang perlu diklirin dulu ini. Nah menurut hemat kami ini harus dibuka tabirnya. Karena menurut data yang kita terima itu ada 149 perusahaan, 44 di potnya daripada bagiannya si Pak Gayus, kemudian ada direkturnya, ada dirjennya dan sebagainya. Tadi saya menyambut baik dari pernyataan daripada Pak Menteri Keuangan bahwa dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menyangkut heboh-heboh kasus ini sudah dinonaktifkan. Tinggal tapi ada satu yang belum, saya bilang. Mantan dirjen yang belum, saya bilang. Mantan dirjennya ini notabene sekarang adalah Gubernur Bank Indonesia. Dia juga harus nonaktif supaya proses penyelidikan dan penyidikan ini bisa gamblang. Tadi juga disampaikan oleh Pak Didi, tinggal bagaimana oknum kepolisian yang tersangka yang kelihatannya ada dugaan-dugaan di sana yang disebut oleh saudara Gayus itu bisa dinonaktifkan. Juga daripada oknum kejaksaan. Ya, dan bila perlu juga ada oknum DPR kalau dia ada yang bermain di sini, dinonaktifkan juga, ada siapa saja tanpa terkecuali. Sehingga ini bisa membuka tabir ini secara menyeluruh gitu loh. Dan penuntasan kasus ini tidak nanti secara hanya jalan-jalan seperti Mas Didi tadi sampaikan. Tapi otak yang membuat dia jalan-jalan ini harus dicari juga. Siapa nih yang bisa? Siapa ini yang membuat paspor? Siapa ini? Nah ini yang perlu kita. Artinya kalau Pak Aziz melihat kasus Gayus dengan vonis 7 tahun ini sudahlah, setelah itu mungkin dicari lagi nih siapa saja yang terlibat, siapa saja mungkin yang terkait begitu? Atau Bukan mungkin sudahlah dalam arti kata kita pasrah. tidak perlu dibahas lagi begitu? Karena itu kan sudah keputusan hakim. Ya, sudah keputusan pasti, hakim itu tidak bisa kita rubah karena independensi dari majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Tinggal jaksa, karena putusannya itu kurang dari setengah, maka dia mempunyai hak untuk mengajukan banding dalam kurun waktu 6-7 hari. Secara hukum acara. Jadi silakan jaksa mengajukan banding. Nah, di samping itu juga rentetan, karena putusan hakim itu menyatakan bahwa bersama-sama. Iya. Ya, bersama-sama dan disebutkan ada salah satunya itu nama oknum-oknum pejabat pajak, oknum-oknum kepolisian, oknum-oknum kejaksaan. Sehingga kalau bersama-sama ini menjadi alat bukti awal permulaan yang bisa ditingkatkan untuk oknum kejaksaan, oknum kepolisian, oknum Direktorat Jenderal Pajak yang menurut dugaan terkait dengan masalah ini. Sehingga bersama-samanya ini harus. Ya. Sehingga kalau mungkin hukumannya secara total harusnya 30 tahun. Ya Gayus kebagian 7 tahun. Sisa 23 tahun
Sisa 23 tahun harus dibagi-bagi. Nggak, tapi menarik. Kalau semua orang yang dianggap gitu kan, yang dianggap itu dinonaktifkan gitu kan ya. Wah, nanti jangan kita melanggar asas praduga nggak bersalah gitu. Enggak, nonaktif itu kan tidak dipecat, tidak diberhentikan. Tapi kalau semua orang nonaktif, wah jangan-jangan kan asumsinya udah ke sana gitu, asumsinya udah ke sana. Dugaannya udah sangat keras. Kalau dugaan sangat keras, kita juga harus lebih keras lagi. Kalau enggak, nanti keburu kabur, keburu apa. Iya. Jadi yang harus diselamatkan kemana nih uangnya dan jangan sampai tidak bisa di-trace lagi gitu kan, Bu? Makanya ya, karena ini diawali dengan laporan PPATK. Itu berarti diawali dengan ada satu dugaan atau satu kecurigaan ya bahwa ada seseorang memiliki uang yang di luar kemampuan orang itu yang diindikasikan apakah nanti ada kejahatan apa tidak kan gitu kan. Makanya menggunakan pencucian uang itu dengan pemikiran filsafatnya adalah untuk kejahatan apapun yang dilakukan orang ini, jangan kita menggunakan hanya kejahatan itu saja, undang-undang kejahatan itu saja, misalnya korupsi itu saja, tetapi juga menggunakan pencucian uang agar uang itu cepat diblokir dan cepat bisa dikembalikan kepada negara. Jangan sampai dicuci terus gitu ya. Jadi uang liar ya. Iya, memang jangan sampai dicuci terus. Jadi begini menurut saya, yang penting begini, saya mungkin lebih menyoroti Gayus ini. Belakangan kan terkesan orang begitu percaya dengan Gayus ketika memberikan testimoni di pengadilan. Menurut saya jangan terlalu gembira dulu kita semua, jangan terlalu senang karena Gayus ini nggak bisa dipegang. Ya, bagaimana nggak bisa dipegang? Dia telah berhasil mengadu domba menurut saya, mengadu domba aparat penegak hukum polisi dengan Satgas, bahkan mengadu domba kekuatan politik. Jadi jangan percaya dari situ sudah susah dipegang dan jangan ada yang terlalu gembira juga. Lebih baik kita gembira kalau udah terungkap semua. Yang penting bagi saya itu adalah sekarang kuncinya penegak hukum. Penegak hukum saya setuju dengan Ibu Yanti tadi, ada pasal-pasal yang tadi pencucian uang, telusuri dari sini. Lalu kalau apa yang ada pada Gayus, kita harus berani melakukan terobosan apa yang Presiden dalam Inpres 12 ini mengenai pembuktian terbalik. Ini sangat mungkin polisi masuk dari sini, jadi Gayus harus membuktikan dari mana uang itu. Lalu pejabat-pejabat yang nantinya ada aliran dana itu dari kepolisian, kejaksaan dan sebagainya harus membuktikannya juga. Pak Didi tahan dulu. Ini akan lebih dan juga oknum di seperti Mas Ajis bilang di Dirjen Pajak, Keuangan dan sebagainya. Kalau ini kita berani melakukan terobosan sebagaimana Inpres Presiden, saya punya optimisme. Ketimbang hanya gratifikasi. Tahan dulu Pak Didi, nanti kita sambung lagi Pak. Kemungkinan terbaik loh ini. Iya, apakah menarik loh. Silakan kembali.